Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yeyun, yaitu di part ke-11. Langsung saja. Kepala sakit pulang sampai larut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Suling bersama Yeyun yang sedang berada di dalam portal kemarin. Dan di sana Yeyun pun berkata, "Kau juga punya Emerald Spirit Water?" Lalu Suling pun menjawab, King Zhanglao adalah teman dekat ayahku, jadi memberiku air spiritual mungkin bukanlah hal yang besar." Dan di sana Yeyun pun berkata, "Apa? King Zhanglao adalah teman baik ayahmu?" Sambil ia terkejut di sana. Lalu Yeyun pun berkata lagi, "Maka sentoritas ayahmu sama dengan kepala sekte Tianjian?" Di sana Suling pun menjawab, "Kenapa? Tentu saja, bahkan kepala sekte Tianjian menghormati ayahku tahu." Sambil terlihat dari belakang mereka, seseorang pun datang lewat portal sambil berkata, sialnya." Dan di sisi Suling ia pun berkata, "Kau tahu ayahku adalah..." Tapi ia dikejutkan dengan seseorang itu. Dan di sana Yeyun pun berkata, "Ya Tuhan, aku benci suara ini pasti bajingan itu." Dan ternyata itu adalah si Pangeran Duan. Dan di sana ia pun berkata, "Tempat terkutuk ini seseorang bangsawan hampir saja mati di sini." Sambil terlihat Yuming bersama Yeping juga. Dan di sana Yeyun pun berkata, "Yuming, kalian juga selamat? Di mana yang lain?" Sambil terlihat Yuming di sana yang hanya tertunduk. Dan Pangeran Duan pun berkata, yang lainnya mati." Lalu Yeyun pun bersedih sambil menunduk dan berkata, "Aku mengerti, itu sama seperti kami." Sedangkan Yeping dari belakang pun bertanya, "Apa cuma kalian berdua yang tersisa dari kelompokmu?" Yeyun pun menjawab, "Aku bertemu bola api dan anjing iblis, serangannya lebih dari yang kami bayangkan." Lalu Yuming pun membayangkan saat itu. Dan ia pun berkata, "Kami bertemu panah beracun dan kelelawar. Kami kehilangan 30 orang dalam sekejap mata." Sambil terlihat bayangan itu yang sangat mengerikan membunuh mereka semua. Lalu di sisi Yeping ia pun berkata, "Kami bertarung untuk nyawa kami dan kami nyaris tidak selamat." Di sisi Pangeran Duang ia pun berkata, "Kami juga menemukan sebuah permata. Siapa yang tahu untuk apa permata ini?" Di sana Yeyun pun bergumam, "Permata itu terlihat serupa dengan yang aku dapatkan." Sambil terlihat Pangeran Duang Siyu yang menatap ke arah Suling. Dan ia pun berkata, "Siapa anak nakal ini?" Lalu Suling di sana pun marah dan berkata, "Berhenti memanggil orang yang baru kau temui anak nakal, sopanlah sedikit. Aku punya nama dan namaku adalah Suling." Sambil terlihat di sana Yeping yang juga bertanya kepada Yeyun. Dan ia pun berkata, "Aku juga belum pernah melihatnya. Aku tidak yakin kalau dia seorang murid." Lalu di sisi Yeyun ia pun menjawab, Dia dari sekte lain. Makanya kalian belum pernah melihatnya sebelumnya." Lalu Yuming di sana pun berkata, "Identitasnya tidak penting. Ayo cari tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya." Dan tiba-tiba Yuming pun terkejut sambil berkata, Apa itu?" Sambil terlihat ia yang berlari ke arah sesuatu. Yeyun pun mencegahnya sambil berkata, "Hei, saudara Yu, jangan langsung berlari. Ada banyak jebakan di sini." Tapi Yuming di sana pun malah berkata, "Cepat ke sini, cepatlah, ada sesuatu di sini." Dan ternyata Yuming pun menemukan beberapa bunga langka di sana. Dan ia pun berkata, "Lihatlah apa yang kutemukan." Dan di sisi Yeyun ia pun terkejut dan berkata, "Bunga es biru." Sambil terlihat mereka semua yang mendatangi bunga itu. Dan Yeping pun berkata, "Itu adalah bahan-bahan dengan energi spiritual yang tinggi. Legenda mengatakan bahwa ini langka, tapi kenapa ada banyak di sini?" Lalu di sisi Pangeran Duan ia pun tertawa dan berkata, kita kaya. Sepertinya perkataan yang selamat dari bencana ditakdirkan untuk mendapatkan nasib baik." Lalu di sana Yeyun pun berkata juga, "Setidaknya ada 100 bunga es biru di sini. Kita akan kaya." Tapi tiba-tiba Pangeran Duan di sana dengan sombong pun berkata, "Aku ingin 80 bunga." Dan di sisi Suling dari belakang ia pun berkata, "Itu tidak adil." Tapi tiba-tiba mereka pun dikejutkan karena seseorang pun berkata, "Serahkan itu semua, bunga es biru itu milikku." Lalu mereka semua pun menoleh ke arah suara tadi. Dan Pangeran Duan pun berkata, "Apa-apaan? Siapa yang berani berteriak di depan aku?" Dan
Orang itu pun menjawab, "Tuan, jangan pikir kau keluarga bangsawan sangat hebat ya. Hahaha, kau bukanlah siapa-siapa ketika kau di sini. Ternyata itu adalah murid dari sekte lain." Dan di sana Pangeran Duan pun berkata, "Siapa lagi yang berani mengejek keluargaku kalau bukan dua brengsek berjubah kuning, Jian Xing dan Cheng Yun. Apa kalian ingin membagi bunga ini dengan kami?" Lalu mereka pun berkata, "Hah? Apa? Membagi? Semua itu adalah milikku. Siapa yang ingin berbagi?" Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, "Apa? Semuanya milikmu?" Sambil ia mengepakkan kipasnya itu. Dan Pangeran Duan pun berkata lagi, "Jadi kau harus bertanya pada Wen Sport Fanku apa dia setuju atau tidak." Sambil ia mengarahkan kipasnya itu ke leher Xinxing. Dan Xinxing pun berkata, "Lebih baik kau tidak memohon belas kasihku jika kau babak belur nanti." Lalu tiba-tiba Suling pun berkata, "Ya benar, lelucon yang sangat lucu. Hah, kalian, kenapa kalian bertarung hanya demi bunga es biru ini? Kalian sangat pelit." Sambil terlihat Jin Xiang di sana yang marah dan berkata, "Bunga es biru adalah bunga yang sangat langka dan kaya akan energi spiritual. Apa kau tahu berapa harga satuannya?" Lalu Suling pun mengambil sesuatu dari bajunya sambil berkata, "Jika itu cuma pil kondensasi, maka aku juga punya satu." Sambil ia memperlihatkan pil kondensasi yang berada di kotakan itu. Dan seketika mereka semua pun terkejut dan berkata, "Apa? Pil kondensasi?" Lalu Pangeran Duan pun melihat ke arah pil itu sambil berkata, "Bagaimana kau mendapatkan ini? Pil kondensasi setara dengan ratusan batu spiritual tingkat menengah." Lalu Suling pun menjawab, "Ini bukan apa-apa. Aku punya ratusan di rumahku." Sambil terlihat Ye Yun di sana yang terbengong. Lalu ia pun bergumam, "Suling pastinya seseorang dari keluarga kelas atas." Sedangkan di sisi Jin Xiang bersama kawannya, Jin Xiang pun berkata, "Jadi sepertinya kami sudah tidak butuh bunganya lagi." Sambil ia memberi kode kepada temannya itu. Dan tiba-tiba tangan dari temannya itu pun mengeluarkan sebuah tombak. Jin yang berkata, "Pil kondensasi milikku." Lalu tiba-tiba Chen pun menyerang ke arah Suling. Dan di sana Suling pun ketakutan. Lalu Ye Yun dengan emosi pun berkata, "Meskipun seragamnya sedikit jelek, kau bukanlah apa-apa bagiku. Kau tidak akan membahayakan sehelai rambut pun di kepalanya." Sambil ia akan menahan serangan Chen yang akan ditujukan kepada Suling itu. Dan di sana Suling pun berkata, "Ye Yun, jangan serang, fokus pada pertahananmu." Lalu Ye Yun pun terkejut dan berkata, "Apa?" Sambil ia menghindari serangan dari Chen. Tapi Ye Yun pun terkena tebasan sedikit dari tombak Chen itu hingga ia pun terpental. Dan di sana Suling pun berkata, "Ye Yun, apa kau baik-baik saja?" Lalu Ye Yun pun menjawab, "Apa maksudmu? Jangan serang. Apa kau ingin aku dipukuli olehnya?" Dan Suling pun menjawab, "Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Jangan serang, percayalah padaku." Dan di sisi Chen ia pun menyerang lagi sambil berkata, "Kalau kau tidak mau menyerang, lalu pergilah ke neraka." Sambil ia mengarahkan serangan itu ke arah Ye Yun. Dan di sana tiba-tiba Yuming pun menahan serangan Chen itu sambil berkata, "Jangan berani kau menyakitinya." Ternyata tombak itu pun dapat ditahan oleh Yuming. Dan di sana Chen pun ketakutan sambil berkata, "Sialan, kau benar-benar menangis seranganku." Sambil terdengar Yuming yang berkata, "Teknik tembok agung yang baru saja aku pelajari bukan candaan. Kau sebaiknya menyerah. Kau tidak akan pernah menembus pertahananku." Sambil terlihat di sana Chen yang ketakutan. Dan Yuming pun berkata, "Kau sangat luar biasa, saudara Yu." Hahaha. Sambil terlihat di sana Chen yang memandangi ke arah mereka. Dan di sisi Ye Yun ia pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari pelindung terbaikku. Kau sangat berbakat, kau sangat hebat." Dan di sisi Yuming ia pun berkata, "Oi, itu bukan aku kan?" Tapi tiba-tiba terlihat kepulan asap misterius. Dan di sana Ye Yun pun bergumam, "Ini bagaimana bisa?" Sambil terlihat Yuming yang terkejut dan berkata, "Atmosfer ini." Tapi tiba-tiba Jin Xing di sana pun memarahi Chen sambil berkata, "Chen Yun, kau mengecewakanku. Jangan ikut campur dalam setiap pertempuran." Dan di sana Chen pun hanya terdiam.
Sambil terlihat aura membara dari Jinsing itu, dan ia pun berkata, aku Jinsing akan melawan kalian semua. Dan Yeyun pun berkata, apa? Fase persepsi ki? Sambil terlihat juga Yeping yang terkejut dan berkata, bagaimana bisa ada fase persepsi ki di sini? Lalu Pangeran Duan pun berkata, aku kira hanya fase yang lebih rendah yang bisa masuk. Bagaimana bisa? Sambil terlihat juga Yuming yang terkejut di sana. Lalu Jinsing pun berkata, pil kondensasi dan barang langka lainnya adalah milikku. Sambil terlihat tangannya yang berkobar membara kehitaman. Dan ia pun berkata lagi, aku khawatir kalau kau tidak sanggup mengatakannya. Senjata tidak biasa, Black Bass Sword. Sambil ia mengeluarkan pedang rohnya itu. Dan di sisi suling ia pun berkata, itu pedang termurah dari semua senjata roh langka. Jadi kenapa? Sambil terlihat mereka semua yang terkejut dan berkata, dia punya senjata roh. Sambil terlihat Jinsing yang menyerang ke arah suling dan berkata, senjata murahan katamu, selama ini bisa untuk mengambil nyawamu, tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba Yuming pun berada di hadapan suling, dan Jinsing pun berkata, cuma kau saja. Dan ia pun ditebas oleh Jinsing itu di bagian pundaknya, dan di sana Yuming pun terjatuh, dan ia pun didatangi oleh Yeyun sambil berkata, saudara Yu, kau tidak apa-apa? Apa kau baik-baik saja? Dan Yuming pun menjawab, aku baik-baik saja, ini cuma goresan kecil saja. Sambil terlihat dari belakang Suling yang membawa botol suci itu dan berkata, berikan ini padanya. Dan Yuming pun menjawab, terima kasih. Sambil terlihat Yeping yang emosi dan melesat ke arah Jin. Dan di sana Pangeran Duan pun berkata, hei, kau benar-benar ingin membunuhnya? Beraninya kau bertindak seperti ini di depan bangsawan, tidak dapat diterima. Sambil terlihat di sana Jin yang berkata, kalian ini benar-benar cerewet untuk orang yang sudah di depan kematian. Tapi tiba-tiba Suling pun berteriak sambil berkata, jangan serang. Dan di sana mereka semua pun terkejut dan berhenti sambil berkata, apa? Kau bercanda? Kau ingin kita semua mati? Lalu Yeyun di sana pun berteriak juga, aku percaya padanya, dan aku ingin kalian percaya padaku. Dan di sisi mereka berdua, mereka pun hanya terdiam. Lalu Pangeran Duan pun berkata, kau cuma ingin mendapat perhatiannya kan? Tapi di sisi Jin, ia pun menyerang dengan pedangnya sambil berkata, kemana kalian melihat? Dan jebret, ia menyerang ke arah Pangeran Duan dan dapat ditangkis menggunakan kipas Pangeran Duan itu. Dan Jin pun seketika langsung menyerang ke arah Yuming, dan di sana ia pun menebas Yuming dengan sangat kuat, tapi dapat ditangkis oleh pedang hijau Yuming. Dan di sana Jin pun berkata, lucu sekali, kalian benar-benar tidak menyerang. Aku bertaruh, pasti kalian ketakutan sekarang. Sebaiknya kau tidak menyalahkan aku kalau kalian semua mati. Tapi di sana Yuming pun hanya terdiam menghindar. Dan tiba-tiba Jinsing pun merasakan sesuatu, dan ia pun berkata, apa yang terjadi? Lalu di sisi Suling ia pun bahagia dan berkata, ye, itu akhirnya bekerja. Jinsing, waktu kematianmu telah tiba. Sambil terlihat Jinsing di sana yang hanya terdiam. Sambil terlihat langit di sana yang mulai gelap. Dan di sisi Jinsing ia pun berkata, apa-apaan ini? Lalu di sisi Chen ia pun berkata, saudara Jin, ada kabar buruk, lari. Sambil terlihat di sana Jinsing yang ketakutan akan berlari, tapi tiba-tiba terlihat aura kepetiran berada di atas dan menyambar ke arah Jinsing. Dan di sana Jinsing pun langsung tersambar oleh petir itu, hingga pedang yang dibawanya pun langsung hancur seketika, dan tanah di sana yang gosong akibat sambaran petir itu hingga menghilangkan tubuh dari Jinsing. Lalu di sana Suling pun berkata, yang punya nama keluarga Chen, apa kau melihatnya? Nyalah, itu yang kau dapat karena berurusan denganku. Sambil ia berbicara dengan Chen di sana yang ketakutan. Lalu Chen pun tiba-tiba berlari dengan sangat cepat meninggalkan mereka. Sambil terlihat seseorang yang memandangi pedang yang hancur itu, ternyata itu adalah Yeping. Dan ia pun bergumam, kekuatan ini sangat menakutkan. Senjata roh langka benar-benar bisa hancur.
Lalu di sisi Yeyun, ia pun berkata, apa-apaan awan itu yang menyambar ginseng sampai mati seketika? Dan di sisi Suling, ia pun menjawab, itu adalah salah satu hukum dalam dimensi ini. Sambil terlihat Yeyun di sana yang terbengung dan berkata, apa hukum? Dan Suling pun menjawab, jangan lupa di dimensi ini juga ada hukum yang berlaku loh. Mereka yang levelnya lebih tinggi dari fase kepekaan tidak boleh masuk. Aku percaya kalau mereka berdua masuk ke sini karena beruntung. Tetapi ada mekanisme yang akan melenyapkan mereka. Jika mereka bergerak, mereka pasti akan mengaktifkan mekanisme dan membuat mereka dalam masalah. Dan di sisi Pangeran Duan, ia pun berkata, itulah kenapa kau tidak membiarkan kami menyerang. Suling pun menjawab, jika kalian menyerang mereka dan mengaktifkan mekanismenya bersama, kau juga akan mendapatkan masalah yang sama dengannya. Dan di sisi Yeyun, ia pun berkata, bagaimana kau bisa tahu tentang semua ini? Dan Suling pun menjawab, Qi Xianglao yang memberitahuku, dan aku masih mengingat semua omongannya. Tapi tiba-tiba terdapat portal di sana dan mereka semua pun terkejut. Lalu di sisi Pangeran Duan, ia pun berkata, apa itu petir yang tadi? Tapi Suling pun malah mendekatinya sambil berkata, pengecut, ikuti seniormu ini. Jika kalian melewati portal ini, kalian akan keluar dari sini. Jika tidak, kita semua akan mati di sini. Ayo, sambil ia memasuki portal itu. Dan di sana mereka pun bertanya-tanya sambil berkata, apa kau takut? Lalu Pangeran Duan di sana pun berkata, ayolah, bagaimana aku yang bangsawan ini kalah dengan anak nakal itu? Sambil terlihat di sana Yeping yang akan masuk. Dan Yeyun pun berkata, ayo Yuming, aku bantu untuk masuk portal ini. Sambil terlihat mereka semua yang memasuki portal. Tapi di sisi pangeran, ia pun terkejut dan berkata, tunggu aku, jangan pergi dulu. Sambil ia akan masuk ke dalam portal itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di dalam portal itu. Dan mereka semua pun terbengong. Dan Suling pun berkata, lihat, jalan keluarnya ada di sini. Sambil terlihat Yeping yang akan keluar dari portal itu. Dan tiba-tiba saat keluar dari portal itu, pangeran pun terkejut karena di depannya terdapat batuan kristal yang sangat banyak. Pangeran pun berkata, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Tempat ini jelas sangat misterius. Dan di sisi Yeping, ia pun berkata, ini semua kristal. Lalu Suling pun berkata, ini semua barang asli. Ini berarti kita telah berhasil keluar dari tempat itu. Terus lurus untuk sekarang. Dan di sisi Yeyun, ia pun berkata, lihat ke depan. Dan mereka semua pun melihat ke arah pohon yang berwarna sangat aneh. Dan di sisi Yeping, ia pun berkata, wah, ini pohon yang sangat indah. Lalu Suling pun berkata, kebun dalam rumahku lebih indah dari ini. Dan di sisi Yeyun, ia pun berkata, dasar pembohong, lihat sini, ada gerbang. Sambil ia menemukan sesuatu di dekatnya. Dan di sisi Yeping, ia pun berkata, bukannya itu berarti ada jalan keluar. Lalu Suling pun berkata, Yeyun, aku tidak percaya kalau ada murid yang sebodoh dirimu. Itu bukan gerbang, tapi ini adalah segel. Dan di sana Yeyun pun berkata, apa yang kau katakan? Lalu di sisi pangeran, ia pun berkata, itu bukan monster seperti kelelawar beracun kan? Sambil ia berbicara dengan mereka berdua. Dan di sisi Yeyun, ia pun berkata, kita akan tahu setelah kita membukanya. Sambil ia memukul segel itu dengan sangat keras. Dan di sana segel itu pun langsung hancur. Dan di sisi pangeran, ia pun berkata, semuanya mundur, aku merasakan sesuatu yang mengerikan. Dan di sana Yeyun pun berkata, segel ini terlalu lemah, biarkan aku melihat di dalam sini. Sambil ia akan melihat ke arah lubang yang dihancurkan oleh pukulannya itu. Dan di sana tangan Yeyun pun akan memasuki lubang itu. Tapi tiba-tiba ia pun bergetar dan tangannya pun merasakan sesuatu. Di sana Yeyun pun kesakitan karena sesuatu dari dalam pun menyentuh tangannya. Sambil terlihat Yeyun yang sangat kesakitan menahan aura itu yang menyentuh tangannya hingga ia pun terjatuh di lantai. Sambil ia ngiler-ngiler kesakitan. Di sisi Suling, ia pun berkata, Yeyun, apa kau tidak apa-apa? Dan bersambung.